Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Fuad bin Nur Hasan, atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Ngurus harian Pondok Pesantren Sidogiri, dalam hal ini koordinator Tatimah Mas D. Nawawi Sa'dullah, yang saya ta'zimi dan saya taati, dan sahibul bait Hadratus Syekh Raden Kiai Karor Ashol, yang saya hormati serta saya ta'zimi, jajaran pengurus IASS wilayah Bangkalan yang diketuai oleh Kiai Fahad Muhammad, yang saya hormati serta saya ta'zimi, dan semua jajaran pengurus Tatimah Kabupaten Bangkalan yang saya hormati, para hadirin, para ustadz, para muallim, muallimah yang hadir di acara halal bihalal yang diselenggarakan pada hari ini, yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul, bertemu kembali dalam rangka halal bihalal yang diistilahkan dulu metode Qur'ani Sidogiri, yang sekarang sudah berubah menjadi Tatimah, dan metode Qur'ani Sidogiri menjadi Qur'ani Sidogiri. Mudah-mudahan apa yang menjadi misi dari Pondok Pesantren Sidogiri untuk menyebarkan nasrul ilmi melalui metode-metode yang dari Pondok Pesantren Sidogiri terus menyebar, bisa menanamkan ilmu semuanya kepada masyarakat dan juga kepada anak-anak didik kita semuanya. Harapan besarnya mudah-mudahan kita selaku muallim muallimah Qur'ani Sidogiri, mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, dan juga mendapatkan barokah dari para masyayikh, guru-guru kita semuanya, utamanya para masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri. Amin Allahumma amin. Salawatullah salamuhu, mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para muallim muallimah yang saya hormati, tadi sudah banyak penjelasan tentang perubahan daripada yang asalnya dulu disebut metode Qur'ani Sidogiri, dan semua kepengurusan yang ada di cabang menjadi koordinator, sekarang sudah menjadi kurda. Tidak ada lain metode yang sudah kita ajarkan itu, tujuannya tidak ada lain. Qur'ani dengan Al-Miftah lil Ulum yang di bawah naungan Tatimah ini, sekiranya sama-sama jalan, anak bisa baca Al-Quran dengan baik,
dan juga bisa baca kitab dengan baik. Penanamannya sejak usia dini, dan perlu kita pahami dan tidak usah bingung. Perubahan ini sebetulnya hanya di kepengurusan, tapi di dalam penanaman dan pengajaran kita ke lembaga yang diamanahkan kepada kita selaku muallim muallimah, insya Allah tidak ada perubahan, sama. Dan memang di Qur'ani, baca Al-Quran seperti yang sudah kita pahami, baca Al-Quran ini memang tidak bisa disulap ya. Baca Al-Quran itu urusan lisan. Sekilas baca Al-Quran ini mudah. Di dalam bayangan kita itu baca Al-Quran itu mudah, baca kitab itu sulit. Tapi setelah kita mengajar Al-Quran tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kenapa? Urusan bunyi. Jadi menabi urusan bunyi harus diucapkan, dan diucapkan ini tidak hanya pokok bunyi. Makanya kita selaku muallim muallimah ini perlu memahami betul bahwa penanaman pendidikan Al-Quran tidak ada lain, harus dimulai dari kita dulu. Dan apa yang sudah disampaikan oleh pengurus dari Tatimah ini, insya Allah hasil yang kita capai di lembaga masing-masing itu sudah baik, dan insya Allah ke depan ini akan lebih baik dengan struktur kepengurusan yang baru. Insya Allah akan lebih baik, karena kalau melihat daripada rancangan dan juga program yang sudah direncanakan dari Tatimah ini, insya Allah saya, jadi perlu dipahami kepada para semuanya. Jadi ngajar Al-Quran ini kalau punya target, insya Allah saya. Cuma gula mikir-mikir mulai di meneka ngajar Al-Quran neka katine kebon tanggi mulai kiken nek sik jejel Al-Quran neka, tapi gula ngajar Al-Quran ini insya Allah menabi tak kelero mulai sangat dua nikah bisa membayangkan dan membaca, konsentrasi baca Al-Quran dengan metode ilmu yang lain nikah sangat beda. Coba pun menabi ilmu selain sekolah mulai dari pagi sampai beduk nikah fresh terus, karena salin ilmu nih kesalin, mulai dari misalkan fikih, dari bab sholat wudhu mereka sholat terus asalin terus. Coba Al-Quran pun napa nih kak huruf hijaiyah nih terus pun tanggi lah. Tadi lah dari nikah pula nyaon kepanjenengan seteja ngereng tanpa mengurangi semangat kita di Qur'ani sidogiri. Para muallim muallimah yang saya hormati, sekonek kula ajelasakin nih tangki neka menabi panjenengan insyaallah ke kula neka ampun abid seepak. Para muallim muallimah yang saya hormati, jadi apa yang kita lakukan ngajar Al-Quran nikah ibda binafsik ngereng utamanya bagi para muallim muallimah menabi panjenengan nikah ngajar Al-Quran setiap hari nikah ngajar maring kalau ingin masuk ke dalam hati anak. Karena ngajar Al-Quran nikah bidah sareng ngajar ilmu selain.
menabi Al-Qur'an nikah pancet huruf nikah tak tahu mana obe. Mulai dimen sosi subas nikah pagun nggih. Hahiau senika nikah pagun mulai dimen. Dan menabi ngajar lebih dari sak jam. Pengalaman gula. Lebih dari sak jam nikah beneking letolean pun pal kapalan nakana nikah. Tanggi. Pal kapalan nikah pun. Jadi ini ngajar Al-Quran. Jadi kalau ngajar lebih dari 1 jam, empon lah, masya Allah, busen setengah mati. King untung tak mati ongguan. Jadi ini urusan ngaji. Kalau ilmu lain punten. Makanya ini untuk mengawali ini tak ada lain. Ngereng panjenengan makon ngajar Al-Quran nikah. Sejelas tores apa saya ajaraki panjenengan nikah rutine kade ngaji kade keteka senapa baris pokok ajar ngaji ke Al-Quran. Jadi tak usah menunggu bulan puasa pola musola sareng masjid nikah banyak darusan baru kita ngaji. Lah selain nikah ke ngajar mulolo berarti pada sareng panjenengan nikah ajualan king tak toman akolakan tanggi. Berarti ajual muloro king tak toman akolakan. Akhirnya sobung saya jual. Menabi sobung saya jual tada ampon apa acerita bas. Dan ini keluar dari tujuan bon. Berarti nikah. Napa saya sampaikan Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi kullul asya talbuluh intaroktaha illal Quran intarok tahu talbulu anta. Setiap sesuatu nekap akan layu jika kamu tinggalkan kecuali Al-Quran. Menabi Al-Quran seetina aki yang layu seelop neka bene Quran panjenengan. Jadi ngereng nikah. Kemudian yang kedua penanaman mengajar nikah karena usia dini ngajar Quran nikah ngereng pertama nikah de remas sekerena nak kanak nikah seneng kesampean seneng kada bon soalnya menabi seneng dorong bekto nikah jalan kada bon tapi menabi pun tak seneng abayang aki pun dari compo kasa berangkat ngaji nikah abayang aki malaikat mungkar nakir bon tanggi. Lho tiga sekiranya di majelis nikah ndak remes sekiranya anak-anak nikah ketagihan ke panjenengan bon. Karena apa? Pola anak-anak kene. Jadi pun anak kene nikah ampun seneng, dorong bektona berangkat kada bon. Lho menabi ampun tak seneng, aduh abayang aki. Tuh ketemu abi malaikat boleh bon. Tiap hari senikah. Jadi ngaji sengkak. Ngereng nikah. Napa nikah gimana sekiranya menanamkan rasa senang ke anak ada. Kemudian di Qur'ani insyaallah nikah Qur'ani nikah mangken sudah ada sekitar 800 lembaga pengguna 800 pengguna. Jumlah murid ini nikah ada sekitar 70.000 petong jumlah mu'allim sekitar 7.000-an nikah seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah di Bangka Ahlan ini beberapa periode nikah tak toman absen, artinya terus meraih prestasi. Alhamdulillah. Ketepatan pada tahun ini setashe yang ikut ujian sengereng ujian nikah ada sekitar 7.000 petong anak sengereng ujian Al-Quran. Dan dari 7.000 ini ada semester 1 semester 2 ketepatan dari sekian ribu banyak termasuk ada nilai-nilai yang terbaik termasuk salah satunya adalah Bangkalan. Alhamdulillah. Dari 100 yang terpilih kemudian disaring lagi 60
dari 60 saring boleh ke 40, saring boleh sampai deti 10, pas paling akhir deti sanga, tetep bengkalan cekak 2 orang. Oke. Alhamdulillah itu. Dan dari 9 inilah diambil yang terbaik. Alhamdulillah, Bangkalan dapat nomor 2 terbaik seluruh. Dan neka termasuk giatnya dan semangatnya. Yang pertama adalah koordinator Ustadz Nur Hasan yang diketuai oleh Ustadz Nur Hasan. Beliau termasuk orang super sibuk yang menangani apa neka haji bi umroh apa kemenangan lagi. Kini sempat bisa juara nih kan ki. Insyaallah mutalim dan muallimah neka karena ketuanya ini tadi ketuanya bagian haji, moga-moga Bangkalan sengere Qur'ane haji sudah jalan ki. Amin. Dan ini mudah-mudahan dengan perubahan kepengurusan menjadi satu dengan tatimah ngereng seteja tadi itu kuncinya satu, ngaji Quran neka tak pada sareng ilmu selain, ilmu selain neka pokok apal enga masih tak fasih tak napa, tapi menabi Al-Quran macam. Makanya masuk golongannya khairukum, tak semuanya orang saya bele tanggi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi tak semuanya. Jadi para hadirin, para muallimah yang hadir ini insyaallah orang-orang pilihan. Dan dari pilihan begini inilah ngereng niati kita ngacih abak tibi kemudian paringaki kena-kena terus nikah jenah kanak tok soro tapi panjenengan tibi sibuk bener sibuk kelaban kelakuan tapi sibuk kelaban wiritannya dengan pakai tasbih tapi pakai HP dan ini kayak gitu. Jadi pada saat ngaji ngereng setejah para muallimah sampai teku HP nah pada saat kita mengajar Al-Quran sabar kade tinggal masalah sibuk seperti apa biar tidak dilihat oleh anak-anak didik kita. Thank you. Mungkin itu sekedar daripada penjelasan kami selaku kebaipun mantan ketua metode Quran di Sidogiri lagi. Tapi insya Allah kami tetap akan mendampingi karena kami tadi oleh pengurus dari pusat diberi amanah akan terus mendampingi sebagai ketua pembina di seluruh muallim. Mudah-mudahan terus pengurus dari Tatimah ini beri kekuatan dan kesehatan menjalankan amanah ini dan Qurani Sidogiri di Bangkalan terus baik dan maju. Insya Allah mudah-mudahan dengan semangatnya kita mudah-mudahan Bangkalan termasuk semua rakyat Bangkalan ahli Al-Quran. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.